Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Rabbani. Saya dari program studi Teknik Elektro semester 5 dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler pertemuan kelima. Dengan NIM 41187003230001. Dalam video ini kita akan membahas memory set instruksi mikrokontroler. Dalam sebuah mikrokontroler, setiap tugas yang dijalankan berawal dari kumpulan perintah yang disebut instruction set atau set instruksi. Instruction set adalah kumpulan perintah dasar yang dimengerti oleh prosesor mikrokontroler untuk menjalankan berbagai operasi, mulai dari perhitungan aritmetika, pemindahan data, hingga pengendalian alur program. Dengan memahami set instruksi, kita dapat mengetahui bagaimana mikrokontroler bekerja, bagaimana data berpindah di dalamnya, dan bagaimana program dapat berjalan sesuai logika yang kita rancang. Secara umum, set instruksi mikrokontroler terdiri dari dua jenis, yaitu instruksi dasar dan instruksi khusus. Instruksi dasar digunakan untuk operasi umum seperti pemindahan data, operasi logika, aritmetika, serta pengaturan alur program. Sementara itu, instruksi khusus digunakan untuk fungsi tertentu yang berhubungan dengan fitur internal mikrokontroler, misalnya pengaturan port, pengelolaan interupsi, atau kontrol sistem seperti watchdog timer dan mode sleep. Sebagai contoh, kita ambil mikrokontroler PIC dari microchip yang menggunakan arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Arsitektur ini hanya memiliki sedikit instruksi, tetapi setiap instruksi dapat dieksekusi dengan cepat dan efisien. Hal inilah yang membuat mikrokontroler PIC banyak digunakan pada berbagai aplikasi otomatisasi dan sistem tertanam. Dalam mikrokontroler PIC, ada beberapa instruksi dasar yang sering digunakan. Pertama adalah instruksi pemindahan data seperti movelu dan move. Instruksi movelu berarti move literal to W, yaitu memindahkan nilai konstan ke register kerja W. Misalnya movelu 0x20. Sedangkan move digunakan untuk memindahkan isi register W ke suatu register di memori, misalnya move port untuk mengirim data ke port keluaran B. Selanjutnya ada instruksi aritmetika dan logika seperti addWOF, subWOF, andWOF, atau sorWOF. Instruksi addWOF digunakan untuk menambahkan isi register W dengan suatu register file, sedangkan subWOF digunakan untuk pengurangan. Sementara instruksi andWOF dan sorWOF digunakan untuk operasi logika antar data. Instruksi-instruksi ini penting untuk perhitungan dan pengambilan keputusan dalam sistem digital. Kemudian, ada instruksi pengendalian alur program, yang mengatur arah eksekusi program agar tidak hanya berjalan berurutan. Instruksi seperti goto dan call digunakan untuk melompat ke bagian lain program atau memanggil subrutin. Misalnya goto start untuk kembali ke awal program, atau call delay untuk memanggil fungsi penundaan waktu. Setelah subrutin selesai, instruksi return akan mengembalikan program ke jalur semula. Selain itu, terdapat instruksi bersyarat seperti BTFSS, bit test file, skip if set, dan BTFSC, bit test file, skip if clear. Instruksi ini memungkinkan mikrokontroler untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi bit tertentu, layaknya logika if-then dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dengan cara ini, kita bisa membuat program yang dinamis dan responsif terhadap perubahan input. Instruksi khusus juga tidak kalah penting, seperti CLRWDT yang digunakan untuk membersihkan watchdog timer, sleep untuk menghemat daya saat sistem tidak aktif, dan NOP atau no operation yang digunakan untuk memberi jeda singkat tanpa melakukan apapun. Instruksi-instruksi ini menunjukkan bahwa set instruksi tidak hanya mengatur logika program, tetapi juga cara mikrokontroler berinteraksi dengan perangkat kerasnya. Dengan memahami set instruksi, kita dapat mengetahui bagaimana mikrokontroler berpikir dan memproses setiap perintah. Walaupun saat ini banyak orang menulis program mikrokontroler dengan bahasa tingkat tinggi seperti C, pada akhirnya semua perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi instruksi mesin yang sesuai dengan instruction set dari mikrokontroler yang digunakan. Karena itu, pemahaman terhadap instruction set membantu kita dalam menulis program yang lebih efisien dan optimal. Demikian pembahasan mengenai set instruksi mikrokontroler. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa setiap instruksi memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah sistem bekerja, mulai dari pemindahan data, perhitungan logika, hingga pengendalian alur program. Dengan menguasai set instruksi, kita tidak hanya memahami bahasa mesin mikrokontroler, tetapi juga memahami cara berpikir perangkat itu sendiri. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan membantu Anda dalam memahami dasar-dasar pemrograman mikrokontroler. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.